Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ortega yang penuh dengan informasi dan pengetahuan. Hari ini kita dihebohkan oleh kebocoran gas di daerah Dieng yang dikelola oleh PT Geodipa Dieng. Masih di kabar pagi, pemirsa, pasca kejadian kebocoran gas sumur bor di Dieng, Polres Banjarnegara, Jawa Tengah, berjaga di area sumur. Di sekitar lokasi kejadian juga dipasang garis polisi dan warga dilarang mendekat dengan zona aman seluas 1 km. Bocornya pipa gas di sumur PET 28 Unit 1 Geodipa Energi Dieng, Banjarnegara mengakibatkan 7 orang terkena paparan gas beracun H2S. Seorang meninggal dunia dan 6 orang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosobo akibat menghirup gas beracun. Informasi dari media elektronik itu adalah kebocoran dari sumur PAD28 dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan karena kebocoran ini ada berupa kebocoran gas H2S ataupun hidrogen sulfida, di mana hidrogen sulfida terdiri dari unsur H dan satu unsur S. Jadi inilah yang membahayakan. Sekali lagi, H2S adalah merupakan gas yang sangat beracun, sangat membahayakan pada manusia. Belajar dari kejadian yang ada di daerah Dieng, kita itu sebenarnya ada beberapa hal. Kita tahu bahwa gas H2S punya sifat-sifat. Kemudian yang kedua, gas itu lebih berat daripada udara sehingga ada kecenderungan ke bawah. Kemudian juga gas ini pada ppm tertentu yang kehirup oleh manusia itu juga sangat membahayakan. Apa sih sebenarnya yang sangat membahayakan terhadap masalah kejadian H2S sehingga tidak menimbulkan dampak daripada H2S terhadap manusia? Itu adalah tergantung dari, pertama adalah lamanya paparan, ya. Semakin lama terpapar, semakin lama terpapar, maka itu akan semakin berbahaya pada manusia. Kedua, kita adalah frekuensi paparannya. Kalau sering kita terpapar, itu juga sangat membahayakan sekali. Bisa terjadi iritasi terhadap saluran pernapasan dan sebagainya. Kemudian konsentrasi H2S. Dan ini konsentrasi H2S ini yang sangat penting sekali ya untuk diketahui oleh masyarakat lingkungan daerah sana. Jadi itu sekali lagi penting sekali. Jadi konsentrasi H2S. Misalkan contoh 1 ppm adalah 4 per million, itu tercium. Dia bisa tercium apabila ada 1,5 ppm. Kemudian kalau 5 ppm, maka ini kita sebenarnya masih diizinkan bisa bekerja, ya. Tapi juga lebih baik kita menjauh gitu ya. Dan 10 ppm mulai terasa tanda-tanda di mata itu perih gitu ya, kalau 10 ppm. 10 ppm, kemudian 27 ppm itu sangat bau. Kemudian 100 ppm indera penciuman sudah mulai rusak gitu ya. Jadi hati-hati, semakin banyak bocoran gas H2S itu semakin berbahaya. Semakin kita cium, maka saluran pernapasan kita akan semakin berbahaya, dan kita akan terjadi kerusakan di penciuman kita gitu. Yang lebih berbahaya lagi apabila sudah sampai 500 ppm. 500 ppm ini, faktor million ini, manusia itu langsung pingsan ya. Manusia langsung pingsan. Kemudian 1000 ppm manusia itu meninggal. Ya. Nah, dari kejadian-kejadian yang sekarang adanya kebocoran gas yang terjadi, apa sih yang harus kita lakukan supaya masyarakat di lingkungan gas bocor itu tetap aman gitu ya. Jadi dengan adanya kebocoran, masyarakat lingkungan bisa apa yang harus dilakukan ya. Jadi nanti mereka tahu
Pertama, apabila terjadi gas bocor, penyelamatan pertama adalah kita harus berada di atas angin ya. Jadi kalau misalnya angin dari sini, kita harus berada di sini. Kita tidak boleh ada di sana, karena kalau di sana gas H2S itu akan masuk atau akan memaparkan pada orang-orang yang sedang melakukan evakuasi gitu ya. Kemudian evakuasi tentunya kita berusaha untuk segera menjauh dari gas bocor ya, sehingga kita akan tetap aman. Kemudian yang lebih penting lagi, kita lihat sifat H2S. H2S itu lebih berat daripada udara. Karena lebih berat dari udara itu, maka kecenderungan H2S itu akan berada di bawah. Nah, kalau Bapak, Ibu, atau masyarakat lingkungan situ melihat ada H2S bocor, kalau ada daerah yang tempat lebih tinggi, itu bisa dipakai untuk sebagai evakuasi gitu ya, sebagai evakuasi. Soalnya tempat yang lebih tinggi, karena sekali lagi H2S itu akan selalu berada di bawahnya gitu ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pada saat ada kebocoran gas, biasanya manusia itu secara refleks, sekali lagi secara refleks, itu ingin menolong pada orang yang sedang kena musibah. Ingat, sebelum menolong, selamatkanlah diri sendiri dulu. H2S itu tidak bisa main-main. Sekali lagi, H2S tidak bisa main-main. Jadi kalau kita mau menolong orang, selamatkan diri sendiri dulu. Kita gunakan alat bantu pernapasan dulu. Setelah kita mendapatkan alat bantu pernapasan, maka kita baru boleh menolong orang itu ya. Sehingga kita langsung dibawa ke tempat yang lebih aman, udara terbuka, sehingga mereka akan cepat teratasi. Sekali lagi, sebelum menolong, selamatkanlah diri sendiri dulu gitu ya, karena ini penting. Banyak sekali kejadian-kejadian seperti kayak di desa-desa gitu ya, desa WC ambruk, kemudian ada yang jatuh, orang itu berusaha untuk menolong, yang sudah jatuh itu meninggal, yang nolong itu meninggal. Karena apa? Di dalam itu ada namanya H2S. H2S itu di dalam WC pun ada H2S. Jadi ini penting sekali. Apabila ada WC ambruk, harus dijauhin gitu ya. Misalnya ada orang tertentu udah jatuh ke sana pun, ingat, sebelum menolong, selamatkanlah diri kita sendiri. Itu adalah yang paling penting buat kita ya. Jadi kemudian apabila orang itu sudah sampai jantungnya berhenti, kita bisa lakukan CPR. Jadi kita lakukan CPR untuk membantu pacu jantung supaya jantung itu kita bisa bergerak kembali selama orang itu sudah berada di udara yang terbuka. Sekali lagi, penting buat bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di lingkungan tempat kejadian itu harus berhati-hati sekali lagi berhati-hati. Pesan sekali lagi, amankanlah diri kita sendiri sebelum menolong orang lain. Yang kedua, kita harus menjauh dan kita harus berada di atas angin, ya, di atas angin. Kalau ada tempat yang lebih tinggi, kita segera mengambil tempat yang lebih tinggi, sehingga kita akan lebih melihat sifat-sifat daripada H2S itu sendiri. Sekali lagi, H2S adalah gas yang sangat beracun dan sangat membunuh manusia, gitu ya. Ini penting buat kita semua sehingga kita akan lebih aman. Saya kira itu aja. Pada intinya, begitu ada gas bocor, ikutilah perintah dari pemerintah. Apabila suruh menjauh, kita menjauh. Jangan sekali-kali mendekat. Sekali lagi, jangan sekali-kali mendekat, karena ini sangat berbahaya sekali H2S itu ya. H2S. Pada umumnya orang begitu ada gas bocor malah ingin mendekat. Tapi kali ini dengan kita share pengetahuan tentang H2S, maka apabila terjadi H2S bocor, maka kita harus langsung menjauh. Saya kira itu aja. Terima kasih. Semoga artikel ini bermanfaat untuk kita semua, sehingga masyarakat di lingkungan yang kejadian gas bocor itu tetap akan menjadi aman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.